Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan beribadah kembali, kita datang kepada Tuhan. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah, saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan hidup kita, dan kita percaya bahwa ini adalah waktu yang sangat berharga yang kita akan gunakan untuk kita mencari hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang ke tata kudus-Mu Tuhan. Kau tilik hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kau melihat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami masih ada sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi ini karena Roh-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Oleh karena perlindungan Tuhan yang nyata atas hidup kami Tuhan. Bapa, kami tahu hidup kami saat ini bukanlah satu hal yang mudah. Kami harus berdampingan dengan sakit penyakit di luar sana. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau adalah menara benteng kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus. Haleluya. Tuhan memberikan kemenangan. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kamu. Haleluya. Terima janji Allah dari kaum Yehuda. Umat yang berdoa memuji dan menyembah inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat semua yang terjadi, yang telah dan turun. Katakan bersama-sama, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa memuji dan menyembah inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Amin. Allah tadi genapi. Kulihat semua yang terjadi, yang telah dan turun. Terima janji Allah. Semua terima janji Allah. Umat yang berdoa memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Kulihat semua yang terjadi, terima janji Allah. Terima janji Allah dari kaum Yehuda. Berdoa memuji dan menyembah inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat semua yang terjadi, yang telah dan turun. Sama-sama katakan, hatiku gembira dan sukacita melimpah. Haleluya, ku bersorak Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kita kekuatan di hidup kita. Ketika rasa khawatir datang, ketika rasa bimbang, rasa takut datang, Tuhan tetap menjadi kekuatan, pengharapan dalam hidup kita untuk kita menghadapi hari-hari di depan. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidup kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memberikan pengharapan yang baru. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkuat
setiap ibadah kita. Amin. Hadirat Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, hadirat Tuhan yang menguatkan iman kita, hadirat Tuhan yang bisa menyembuhkan, menghilangkan kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Amin. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, sejenak persoalan kita yang ada di luar sana, waktu kronos kita itu hilang ketika kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Amin. Ketika kita ada di dalam waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, huruf besar, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Injil Yohanes yang merupakan saksi utama atau saksi nyata dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus, dan Yohanes disebut salah satu murid yang paling dikasihi. Nah, peristiwa yang terjadi dalam pelayanan Yesus, Yohanes tahu persis. Yang dikatakan firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dia tahu persis. Kenapa? Pada waktu Yesus dibaptis sama siapa? Sama Yohanes. Yang terjadi apa? Ada suara dari langit yang datang dan berkata, inilah anak yang kukasihi. Jadi peristiwa yang dialami Yesus tak persis. Itu sebabnya kita baca di dalam pasal-pasal yang pertama mengenai kitab suci Injil Yohanes. Dan Yohanes itu sendiri artinya adalah Allah pemurah atau Allah baik. Amin. Jadi kalau dikatakan Yanus Yohanes, wah itu dia. Adakah yang bernama Yohanes di sini? Enggak ada ya. Yang maksudnya nama baptisnya kan ada biasanya tuh Petrus, kemudian Yohanes dan yang lain. Jadi Yohanes itu adalah Allah baik atau Allah pemurah. Nah, dikatakan di dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata tetapi itu berarti tidak semua menerima Kristus, tidak semua juga menolak Kristus. Ada yang menerima, ada yang menolak pada waktu itu. Tetapi orang yang menerimanya dikatakan diberinya kuasa. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Kristus di kayu salib bukan kematian yang otoriter atau diktator atau paksaan. Jadi dengan sukarela Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan kata tetapi. Artinya barang siapa yang mau percaya kepada Kristus, dia selamat. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus sampai ajal hidupnya, firman Tuhan berkata, dia masuk ke bagian yang lain. Jadi Yesus Kristus itu penuh dengan kasih. Itu sebabnya Injil Yohanes kata kunci adalah kasih. Dia mati di kayu salib dan dia tidak memaksa. Dia tidak memaksa. Barang siapa percaya kepada kematian Kristus,
mendapatkan anugerah keselamatan. Bisa nggak Yesus memaksa? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena pada awalnya Allah menciptakan manusia bersama-sama dengan Dia. Amin. Betul nggak? Bersama-sama dengan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden sebelum berdosa bersama-sama. Bisa nggak dia cemburu? Bisa. Bisa nggak dia memaksa tanpa harus mati dengan sekali? Bisa. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan rela mati di kayu. Barang siapa yang mau percaya, dia menggunakan keselamatan. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Itu sebabnya Yohanes bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita bahas mengenai anak-anak Allah. Zaman perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan anak, yang mendapat hak istimewa tentang anak hanya bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang ada. Hanya orang-orang Yahudi yang berhak menerima hak bahwa dia anak Allah. Dikatakan Israel adalah anakku, ia anak sulungku. Tidak ada sebutan itu bagi bangsa-bangsa yang lain pada zaman perjanjian lama. Itu sebabnya di Ibrani atau di mana yang dikatakan engkau adalah imamat yang rajani, umatku yang kudus. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi lah bangsa pilihan yang berhak menerima keistimewaan itu, disebut dengan anak Allah. Tapi di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, semua yang percaya kepadanya disebut anak. Amin. Disebut anak. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia mendapat kedudukan yang baru yang disebut dengan anak-anak Allah. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, mendapat istimewa, hak istimewa yang disebut dengan anak-anak Allah. Itu kedudukan kita yang baru saat ini. Amin. Amin. Ada di sini yang belum anak-anak Allah? Saya pikir kita yang datang beribadah pagi ini sudah semua menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi ada hak istimewa yang kita dapat, kedudukan yang baru, hak wewenang, kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu apa kaitannya Bapak Saudara dengan tema kita pagi ini yang dikatakan bertumbuh rohani dari teks ini? Iman, amin. Iman. Ada 3 kategori iman yang selama ini yang kami ketahui. Iman sehat, iman yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia disebut dengan iman yang menyelamatkan. Saat itu juga Bapak Ibu Saudara selamat. Amin. Selamat. Peristiwa 2 penjahat yang ada di kanan kiri Yesus, ketika dia bilang jangan lupakan saya, ini bahasa saya. Yang yang sebelah kanan berkata Raja atau Tuhan jangan lupakan saya, lalu dia selamat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menerima Kristus saat ini, jiwa Bapak Ibu Saudara selamat, amin, masuk surga. Andai kata langsung pulang, andai kata langsung pergi saat itu juga. Jadi sudah ada jaminan bagi jiwa kita pada saat kita menerima Kristus. Itu yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Tapi tidak cukup di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan hidup 20 tahun, 30 tahun kemudian, ada iman yang berkesinambungan yang disebut dengan iman sehari-hari. Iman sehari-hari.
Iman sehari-hari ini adalah iman di mana Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, mampu menerima keadaan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan iman sehari-hari. Kalau hambanya bertutur berkata kemarin, ada kronos, ada kairos. Mengapa ada kronos, mengapa ada kairos? Supaya ketika kita ada di dalam kronos, waktu kita sehari-hari, kita tidak lupa waktunya Tuhan. Amin. Kita tidak lupa ada hari rohani, kita tidak lupa ada kematian, kita tidak lupa ada perkara-perkara surgawi. Itu yang disebut dengan kairos. Tapi masih banyak orang yang tinggal dalam kronos, masih ada yang tinggal di dalam kehidupannya setiap hari tanpa menyembah Tuhan, tanpa melayani Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan. Dan mereka terpenjara di dalam waktu kronos itu. Itu sebabnya dibutuhkan penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang mau menginjil, supaya mereka tidak terlalu nyaman di dalam kronos itu, karena ada kairos, ada waktu Tuhan. Bukankah yang dibacakan ayat minggu yang lalu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam konteks pada waktu itu Musa melihat bagaimana bangsa Israel tidak ada yang abadi. Semua mati di padang gurun dengan umur 70, 60, 50. Dan Musa melihat alangkah singkatnya umur itu, alangkah ada perkara surgawi, ada perkara jasmani, ada perkara kematian. Tidak ada yang abadi. Itu sebabnya dia bilang, ajar saya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kami beroleh hati bijaksana. Jadi ketika kita memiliki iman sehari-hari, mampukah kita berkata kepada Tuhan, baik, dalam kesulitan yang saat sedang kita alami? Mampukah kita berkata, Allah penyembuh saya ketika bertahun-tahun penyakit kita derita? Mampukah kita berkata, Allah kaya ketika kehidupan kita di bawah rata-rata sampai umur sekian puluh tahun? Itu yang disebut dengan bertumbuh dalam rohani, pengenalan kita dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Kita mengerti eksistensi kita di hadapan Tuhan dan Tuhan bagi kita. Kalau kita sudah bisa menangkap itu dalam hubungan kita kepada Tuhan secara pribadi, tak akan goyah. Amin. Tak akan goyah. Sebab di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Amin. Ada. Semua harus mati. Amin. Semua harus mati. Jadi jangan ada penghakiman yang timbul di antara orang Kristen gara-gara corona meninggal. Jangan ada penghakiman. Jangan. Karena kematian adalah cara. Kalau kita udah bicara kembali mempersiapkan kematian sejak dini, kalau kita tahu persis salib itu secara vertikal jalan kita menuju kepada Bapa. Amin. Dan tidak ada jalan yang lain selain kematian kepada kehidupan. Gak ada. Jadi mengapa kita terlalu takut? Mengapa kita terlalu ekstrim? Mengapa kita terlalu gentar dengan yang namanya kematian? Bukankah itu menjadi jalan untuk kita menuju kehidupan yang kekal? Amin. Arti yang saya mau sampaikan adalah miliki pemahaman yang akurat dengan Tuhan secara pribadi. Nanti kita akan bahas siapa sih Allah itu sebenarnya. Setelah kita melakukan iman sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, iman yang menyelamatkan pada waktu pertama kali menerima Kristus dan diberi kita kesempatan untuk menjalani hidup itu tidak mampu. Dan harus ada iman yang berkesinambungan yang disebut dengan iman dinamis, iman yang sejati. Aktivitas iman kita harus ada. Harus ada aktivitas iman itu, harus hidup.
Pada waktu kita menerima Kristus, kita menerima apa yang dikatakan Injil, amin. Jadi kita tidak berdebat. Pada waktu kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berdebat dengan kata Injil, karena kita menerima. Ketika Bapak Ibu menerima Kristus, patuhi firman-Nya, jauhkan larangannya, kan, amin. Itu dogmanya. Tapi dalam iman sehari-hari tidak hanya segitu, luas, kompleks. Kita bisa sesat, kita bisa lari dari Kristus, kita bisa menyalibkan Kristus yang kedua kali ketika iman sehari-hari kita tidak dinamis, ketika iman sehari-hari kita tidak aktif. Amin. Banyak. Dan kita bahas adalah iman kita sehari-hari. Amin. Iman kita sehari-hari harus hidup, harus dinamis. Kalau kita mau bisa memahami Tuhan, yang pertama dikatakan begini, siapakah Allah itu sebenarnya? Kan di dalam ayat itu ada berapa? Tetapi semua orang yang menerimanya, kita sudah bahas, menjadi anak-anak Allah supaya mereka percaya dalam namanya Allah. Kalau saya mau melemparkan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh, seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan kita? Apakah dia sekedar Allah yang kejam, atau sekedar Allah yang otoriter, atau sekedar Allah yang kasih anaknya? Kita harus bisa memahami Tuhan itu seutuhnya, men, supaya kita bertumbuh dalam rohani. Sama seperti pujian tadi berkata, supaya kita tidak goyah. Tapi kalau kita tidak utuh memandang Allah, kita bisa goyah, Bapak Ibu Saudara, bisa goyah. Orang yang masuk kepada gereja, ketika dia lihat perilaku orang gereja jauh lebih buruk dari mereka, bisa kembali nggak? Bisa. Tapi ketika kita bisa memahami Allah dengan utuh, apapun di sekeliling kita, peristiwa apapun, keburukan apapun, itu tidak menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan menjadi jiwa kita. Hanya Yesus yang memberi jaminan kepada jiwa manusia yang ada di dunia ini, tidak ada yang lain. Itu sebabnya karakter itu proses, amin. Proses. Tidak ada yang lulus, tidak ada dapat sertifikat atau ijazah S3 dengan karakter, tidak ada. Kesempurnaan itu milik Kristus, bukan milik kita. Yang kita mau adalah memberikan hati kita, berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan berkarakter seperti Kristus. Itu yang benar, amin. Itu yang benar. Jadi jangan bertopeng, jangan bermanipulasi dengan kekristenan ini. Saya bukan membela orang yang jahat, bukan. Tapi maksud saya begini, kalau dia datang ke gereja baru bertobat, dia merokok, lalu kita bilang, saya orang kudus, kamu tidak berhak bergaul dengan saya, itu salah. Kapan orang masuk gereja kalau kita mau lihat karakter, kan? Nggak ada. Substansinya adalah jadikan dia dulu percaya kepada Kristus, amin. Perubahan karakter seiringnya waktu, yang tadi saya katakan, pemahaman kita yang utuh dengan pencipta kita, amin. Pemahaman yang utuh, jangan setengah. Jadi dikatakan di sini adalah Allah kita itu panjang sabar, amin. Itu dulu. Jadi yang pertama, Allah kita itu panjang sabar, tidak terukur. Ada kan lagunya dia, lagu sebelum itu, ibaratkan samudra luas, apa itu ada kan? Jadi panjang sabar, tidak ada ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terpeleset atau merasa pernah melakukan sesuatu kesalahan, jangan minder, men. Jangan tertutup dengan bahasa itu saya katakan itu adalah hati nurani yang tertutup, boleh, tapi itu bisa dimanipulasi oleh iblis menuduh Bapak Ibu Saudara untuk jauh dan meninggalkan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara melakukan dosa. Udah kamu tidak layak, udah kamu tidak suci
ketika Bapak Saudara melakukan kesalahan. Tapi ketika Bapak datang kepada Tuhan, Tuhanku panjang kesabaran. Dia pasti mengampuni saya. Itu pemandangan, itu pemahaman yang utuh. Amin. Tapi jangan lupakan yang sama. Amin. Jangan ada di kubangan yang sama, itu yang salah. Yang ada di kubangan sama itu siapa? Kerbau. Iya, kerbau. Kalau manusia pasti grafiknya seperti itu. Panjang sabar Allah kita, amin. Yang kedua, Allah yang kita sembah itu Maha tahu, amin. Maha tahu. Dia tahu isi hati saya begini. Dia tahu isi hati Pak Boni begini. Dia tahu isi hati Pak Hendra begini. Apakah di sini atau di sana? Dia tahu. Apakah di kritik atau di antar kita tidak tahu kan? Saya beribadah begini, tapi ingat, enak banget ya misi antar. Mi apa lagi dia ya? Mi kritik, bakmi itu ada. Tuhan Maha tahu, amin. Tuhan Maha tahu. Kita tidak Maha tahu. Pak Gembala Maha tahu? Tidak. Tidak. Kita hamba Tuhan, jangan tidak ada yang Maha tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Itu sebabnya ketika Bapak Saudara berdosa, sengaja mau menyembunyikan di hadapan manusia itu bisa, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Semua terbuka. Dia Maha tahu. Kemudian Dia Maha kuasa. Mungkin sudah tahu ya, Maha kuasa bisa menyembuhkan bisa. Amin. Bisa menyembuhkan. Jadi pahami, Dia sabar, Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari diperhadapkan berbagai pilihan, berbagai kegiatan kita bisa melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang lain dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Transenden bahasa kemarin, omnipresent. Jadi kalau omnipresent itu dia dekat dengan kita, amin. Tapi kalau transenden tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada waktu Yesus ada di dalam tubuh seperti Yesus memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dia pelayanan di Yerusalem, dia tidak bisa ada di Indonesia, tidak bisa. Dan itu harusnya secara rohani harus kembali kepada Bapa supaya bisa melalui Roh. Amin. Dan Roh Kuduslah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Jadi kalau Yesus, Roh Kudus ada di sini, di gereja yang lain juga ada. Amin. Di Amerika juga ada. Itu yang disebut dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya begini, kalau Bapak Ibu kejepit, mau dirampok, mau dianiaya orang seketika, ingat, dia tidak dibatasi oleh ruang waktu. Amin. Berteriak panggil nama Yesus, pasti ada terjadi. Amin. Pasti. Jangan panggil yang lain, jangan apa gitu, jangan. Dalam keadaan terjepit, panggil nama itu Yesus, tolong saya. Ada orang yang langsung yang sengaja tiba-tiba mau mencelakakan saya, pasti terjadi mujizat. Amin. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang lain berkata bahwa dia juga api yang menghanguskan. Api juga dia. Jadi juga kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Amin. Tidak boleh. Dia kasih. Karena dia istilah tanda kutip pemanfaatan kasih karunia Tuhan. Gak boleh. Amin. Gak boleh. Tuhan kita juga adalah api ya. Yang dia juga tidak suka dengan yang namanya dosa. Dia tidak suka yang namanya permainan. Dia tidak suka yang namanya dalih. Dia tidak suka dengan ketidakjujuran. Dia lebih suka jujur. Amin. Kalau kita berdosa dan mengaku. Kalau kita salah dan mengaku, dia dapat Tuhan. Itu yang disebut dengan api. Tapi kalau kita mau berdalih kepada Tuhan, kalau bisa berdalih kepada Tuhan, apalagi kepada sesama, lebih pintar lagi. Apa Tuhan aja udah bisa kan?
Jadi ayat-ayatnya kalau sudah bisa cari nanti, ada di Ibrani, ada yang lain mengenai ke sifat-sifat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bertumbuh rohani adalah milikilah iman sehari-hari, aktifkan, amin, sejatikan dan punya hubungan dengan Tuhan yang dekat secara vertikal, dan kemudian secara horizontal. Mari kita saling mengasihi, amin. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mendukung, mari kita saling sepenanggungan, supaya iman sehari-hari kita menjadi sempurna di dalam Yesus. Kalau hanya kepada vertikalnya kita urusin, horizontalnya kita abaikan juga salah. Amin. Saling mendukung. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Karena memang tidak bisa waktu full kita beribadah dalam arti seperti biasa, silakan adalah ya, puji Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa pagi ini. Haleluya. Bagaimana kalau bertumbuh rohani di hadapan Tuhan adalah supaya kami memiliki iman sehari-hari Tuhan, mengaktifkannya dan memahami Tuhan secara utuh dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki pemahaman yang utuh dengan Tuhan, maka kami tak akan tergoyahkan. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, penyakit boleh juga ada, tetapi kami tidak akan goyah dengan perkara-perkara yang fana, karena kami tahu perkara yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kami jauh lebih berharga, jauh lebih mulia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di hati yang subur pada pagi hari ini, yang menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan jemaat boleh bertumbuh memahami Engkau dengan utuh bersama-sama kami semua yang datang pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan saya serahkan kepada menjadi bersama-sama dengan pujian kekuatan di jiwaku. Email lagu ini menjadi doa kita pada hari ini untuk mengakhiri ibadah kita.
sesuatu. Tuhan akan menghalalkan segala kekhawatiran dalam pikiran kami. Tuhan akan menghalalkan segala ketakutan dalam pikiran kami. Dan kami tahu ada damai sejahtera yang turun atas hidup kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak Firman. Kami adalah anak-anak Allah yang diberikan kekuatan, yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Biarlah surga yang akan kami nikmati pada akhirnya nanti. Tuhan, kami berserah dalam kehidupan kami. Kami butuh pertolongan, kami butuh kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga kami sanggup bertahan untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami, untuk mengasihi keluarga kami, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi Engkau Tuhan. Mari kami berserah dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami minta belas kasihan atas hidup kami. Tuhan, memberkati bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Tuhan, berkati dalam ketakutan kami hidup dalam ketakutan. Ada hal-hal yang membuat kami menjadi takut, tapi kami tahu bersama-sama dengan Tuhan kami menjadi berani. Karena Tuhan lah yang memberikan keberanian bagi kami. Kami tidak takut akan apa-apa, karena kami tahu punya Allah yang akan menolong kami, dan bahkan tidak akan pernah terlambat menolong kami. Dengan iman percaya kami. Tuhan, hamba mau berdoa di tempat ini, kalau ada keluarga kami dan keluarga besar rumah pejalan kemuliaan yang dalam keadaan sakit, yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa memberkati Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Bahkan kami semua yang hadir pada hari ini, Tuhan memulihkan hidup kami. Tuhan akan menyempurnakan hidup kami lebih lagi. Dalam tangan Tuhan kami berdoa, kami berserah, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati dan pikiran kami, dan kami menyerahkan keluarga besar kami dan kehidupan kami yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Bila Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Berkati hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Biarlah kiranya hikmat-Mu akan turun kepada kami semua, mengalir kepada kami semua, berkati kami dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Berdoa untuk orang-orang yang lain yang sudah berkorban bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pemerintah pusat, presiden, wakil bersama menteri, jajaran menteri Tuhan, orang-orang yang ada di pemerintahan kami yang lainnya. Tuhan, kami berdoa memberkati kehidupan mereka, dan hidup mereka jadi berkat buat bangsa kami, dan mereka melakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Tuhan, kami berdoa juga untuk dokter dan perawat orang-orang sakit Tuhan, dalam kondisi seperti ini, pandemi yang kami hadapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan. Kami tahu mereka sudah mulai banyak yang berguguran oleh karena sakit ini, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melindungi, yang memberikan perlindungan bagi mereka. Dan kami berdoa untuk vaksin bela Tuhan yang sempurna, dan vaksin yang akan kami gunakan nanti adalah vaksin yang tepat, kami bisa gunakan, kami kembali lagi beraktivitas seperti biasa, normal lagi Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Ini adalah kami dan pujian dan penyembahan kami. Dan firman Tuhan yang kami dengar di hari ini, yang mungkin pernah kami dengar atau pernah kami dengarkan sebelumnya, biar ini memberkati hidup kami. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba hari ini untuk memberkati hidup kami. Bukan kami hanya menjadi pendengar yang luar biasa, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pada kami hari ini dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, bahkan akan terjadi di hari berikutnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid-Nya. Bapa kami di surga, diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Tuhan.